Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre, mahasiswa baru Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa G401200021. Saya Nima Deklara Fewena Latika. Nama saya Liv Darlisa, stambuk G811200008. Ada Irma Kaimun, stambuk G301200013. Saya Nurliana, stambuk G701200083. Dan pada video kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan Pancasila akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk lebih lanjut kepada pembahasan kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Secara bahasa, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca dan juga Sila. Panca berarti 5, Sila berarti aturan dasar. Atau ketika kita menggabungkan dua suku kata ini, kita dapat mengartikan bahwa Pancasila merupakan 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa bernegara yang ada di Indonesia ini. Atau secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar yang berisi tentang aturan-aturan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga aturan tentang jalannya pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan arti penting. Salah satunya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan dasar bagi berdirinya hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang lain. Atau ketika pemerintah ingin membuat atau merancang suatu undang-undang harus berpatokan pada Pancasila. Tidak boleh melenceng dari Pancasila. Itulah sebabnya Pancasila dinamakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menjelaskan Pancasila sebagai pembentuk identitas dan jati diri bangsa, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa karena ia sudah menjadi pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat, berdasar kesepakatan bersama yang berisi prinsip dan nilai dasar yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan sepanjang zaman. Pancasila sebagai pemberi arah, tujuan, dan pendorong untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila hadir sebagai jawaban dari problematika seluruh masyarakat Indonesia selama ini, karena di tiap-tiap poin Pancasila ini mengandung suatu unsur yang menjadikan keutuhan negara Republik Indonesia. Cita-cita adalah harapan, begitu juga dengan dirumuskannya Pancasila yang mempunyai harapan dan cita-cita yang mulia. Cita-cita Pancasila ini menjadi beban seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkannya. Perwujudan ini tidak boleh membebankan satu kelompok atau pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Seperti perkataan Soekarno dalam risalahnya yang mengatakan, merdeka hanyalah jembatan emas untuk masyarakat Indonesia dalam menegakkan keadilan, kemakmuran, serta pemersatuan bangsa Indonesia yang masih dalam proses berjalan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai pemecah masalah berbangsa dan bernegara. Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mengambil keputusan secara egois, dengan hanya menggunakan satu sudut pandang, tetapi menggunakan sudut pandang bersama, yaitu dengan cara mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perdebatan penting, sehingga penyelesaian dari setiap masalah akan mendapat solusi yang diyakini oleh bersama, bahwa solusi yang diyakini oleh bersama yaitu solusi terbaik, sehingga tidak akan ada perdebatan yang saling menyalahkan satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, ras, dan agama memerlukan tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal dan sesuai dengan falsafah bangsa.
Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, fungsi dan kedudukannya adalah sebagai alat pemersatu bangsa untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yakni sila Persatuan Indonesia. Artinya bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa. Disebutnya sila Persatuan Indonesia sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Artinya bahwa para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa perbedaan sangat potensial menimbulkan perpecahan bangsa, dan oleh sebab itu mereka juga sangat menyadari pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Ketika kita membangun sebuah rumah, maka kita harus membangunnya di atas fondasi yang kuat agar rumah tersebut berdiri kokoh. Begitu juga dengan negara Indonesia ini. 75 tahun negara Indonesia merdeka, semua berkat Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan dasar yang sangat kuat sehingga membuat bangsa Indonesia kuat berdiri sampai saat ini. Terhadap goncangan apapun Indonesia tetap kuat, terhadap masalah apapun Indonesia tetap merdeka dan tetap maju berdiri di atas dasar Pancasila. Demikian tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.